Siap. Hormat. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi anak-anak hebat, silahkan duduk. Terima kasih, Ibu. Apa kabar? Baik, Ibu. Dari pagi sebelum masuk ke ruang BK, kamu buat apa saja? Belajar? Nah, oke. Baik, bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaannya? Luar biasa? Luar biasa. Oke, baik anak-anak hebat. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini tentang bimbingan klasikal dengan materi perencanaan karir dan masa depan. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, kita awali dengan doa. Saya minta tolong Rasya untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Rasya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita menghadap Tuhan berdoa. Tapi sebelum itu, izinkanlah saya membawa doa ini menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu aku nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi, Allah dan Tuhan Maha Kudus, Bapa Putra dan Roh Kudus. Kembali kami lakukan segala puji syukur kehadapan hadiratmu Bapa, karena begitu besar kasih dan cintamu, Engkau masih menjaga kami sampai dengan saat ini. Bapa, sebentar lagi kami akan melakukan belajar kami. Kiranya Engkau tuntut sertai agar boleh berawal dan berakhir dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami sampaikan doa ini dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Tuhan. Baik, terima kasih Rasya. Sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar, kita isi daftar hadir dulu. Farel Bani, Hadir, Bu. Desta Boimau, Ande, Fahdi Nino Bais, Anita, Yasin Taula, Mutia, Naema, Angelica, Yulita, Rasya, Tasya, Tenci, Cecilia, Tione, Christine. Baik, semuanya hadir ya. Oke. Terima kasih ya. Pagi ini semuanya hadir dan anak-anak sekali lagi mau kasih tahu bahwa hari ini kita belajar tentang bimbingan klasikal perencanaan karir dan masa depan. Tujuan perencanaan karir dan masa depan adalah agar siswa mampu memahami perencanaan karir di masa depan dengan menjelaskan alternatif karir yang dapat diambil. Sekali lagi, tujuan pembelajaran hari ini adalah agar siswa mampu memahami perencanaan karir di masa depan dan menjelaskan alternatif karir yang bisa diambil. Paham ya? Oke. Baik, anak-anak hebat. Hari ini kita mau sepakat dulu bahwa bimbingan klasikal pagi ini akan dimulai dari sekarang hingga menit yang ke-40 atau 1 jam tatap muka, yaitu 45 menit. Sepakat ya? Oke. Baik. Penting nggak sih tujuan perencanaan masa depan? Penting apa penting banget? Penting banget. Oke. Kira-kira siapa yang tahu tujuan perencanaan masa depan untuk apa? Oke, silakan Angelica. Tujuannya adalah menetapkan karir yang jelas. Iya. Tepuk tangan untuk Angelica. Tujuannya adalah untuk menjelaskan, merencanakan masa depan atau karir yang jelas untuk masa depan kalian. Paham ya? Siapa lagi yang bisa? Siapa lagi yang bisa? Ferry, silakan. Tujuan dari karir adalah meningkatkan motivasi dan fokus. Adanya tujuan karir membuat seseorang lebih semangat belajar dan bekerja karena tahu tujuan
tujuannya jelas. Iya, terima kasih Ferry. Tepuk tangan buat Ferry. Berarti kalian sudah paham ya, kenapa kita harus punya tujuan karir dan masa depan, supaya masa depan kita bisa terarah dan punya tujuan yang jelas. Oke, baik anak-anak hebat. Sebelum kita masuk kepada kegiatan inti, kita ice breaking dulu yuk. Ya. Kita akan tebak profesi. Nanti siapakah aku? Oke. Kalau yang bisa angkat tangan dan berdiri. Siapakah aku? Aku memakai seragam, sering bepergian, dan orang memanggilku kapten. Aku menerbangkan pesawat. Berdiri, silakan Itin. Pilot, tepuk tangan buat. Oke. Yang berikutnya, siapakah aku? Aku suka menolong orang lain. Aku membantu orang lain. Aku bekerja di rumah sakit. Oke, Ferry duluan. Silakan Ferry. Dokter. Dokter, tepuk tangan buat. Yang berikutnya, aku menjaga kota supaya tetap aman. Dan tugasku menangkap penjahat. Rahasia. Iya, tepuk tangan. Yang terakhir, aku adalah orang yang suka mengajari, membaca, dan menulis. Siapakah dia? Silakan. Guru, tepuk tangan buat Putri. Semangat. Terima kasih. Baik, anak-anak hebat. Coba kita sama-sama membaca slide di depan. Perencanaan karir itu apa sih? Oke, kita sama-sama. 1, 2, 3. Perencanaan karir adalah proses strategi untuk membangun fondasi masa depan yang solid atau suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara teratur dan terfokus dengan berdasarkan pada potensi, minat, bakat, kemampuan, dan nilai-nilai yang dimiliki untuk mendapatkan sumber penghasilan yang memungkinkan untuk maju dan berkembang baik secara kualitas hidup maupun kualitas kesejahteraan. Oke, baik, terima kasih. Kata pertama yang ibu mau garis bawahi bahwa perencanaan karir adalah proses penting untuk membangun fondasi masa depan. Keren ya. Siapa yang pengen punya masa depan yang cerah? Semua. Ibu juga pengen banget. Makanya ibu berdua hingga hari ini berdiri di depan kalian. Siapa yang pengen punya penghasilan sendiri? Siapa yang pengen beli apa-apa pakai uang sendiri? Semua. Makanya sekarang ini kamu yang sekarang ini duduk di depan ibu ini, kamu sedang membangun fondasi masa depan. Paham ya? Kamu sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, nanti 5 bulan atau 6 bulan ke depan kalian akan menuju ke perguruan tinggi. Itu kamu sedang membangun masa depan. Paham ya? Untuk membangun masa depan perlu berjuang. Ada harga yang harus dibayar. Tidak bisa sampai-sampai. Tidak bisa main-main. Karena masa depan juga nggak bisa main-main. Masa depan akan berpihak kepada orang yang berjuang dan bekerja keras. Paham ya? Untuk orang yang malas bagaimana? Untuk orang pemalas bagaimana? Masa depannya suram. Buat apa-apa tidak bisa karena memang malas. Paham ya? Oke, lanjut lagi. Alternatif pemilihan karir setelah lulus sekolah. Alternatif yang pertama, Farel, silahkan baca. Melanjutkan pendidikan tinggi atau kuliah, pilihan umum bagi banyak lulusan SMA untuk mendapatkan gelar sederajat atau diploma.
sarjana atau diploma. Ya, alternatif pemilihan karir setelah lulus sekolah adalah banyak yang memilih untuk kuliah. Kenapa kuliah? Siapa yang bisa menjelaskan kenapa memilih kuliah? Farel bisa? Oke, silakan Farel. Untuk melanjutkan pendidikan agar supaya bisa mencapai cita-cita yang diincar. Tepuk tangan buat Farel. Farel juga bertanya cita-citanya Farel apa? Siap tentara Ibu. Tentara, tepuk tangan buat Farel. Kalau mau jadi tentara berarti mulai berolahraga dari sekarang. Jaga kesehatan dari sekarang. Terus istirahat teratur. Pola hidupnya juga harus sehat. Menjadi seorang tentara itu luar biasa disiplinnya. Belajar. Jadi untuk Farel kan tidak khawatir karena dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 termasuk anak baru prestasi kreatif di dalam pramuka juga bisa. Betul kan? Iya. Lanjut. Alternatif yang kedua adalah langsung bekerja. Siapa yang setelah lulus SMA mau langsung bekerja? Ada mau menjadi TKI mungkin? TKW mungkin? Tidak. Yang mau kerja di Indomaret misalnya? Berarti semuanya memilih kuliah? Tepuk tangan dulu. Berarti kalian sudah punya perencanaan yang matang. Karena setelah lulus kamu sudah tahu bahwa kamu akan kuliah, iya kan? Jadi apapun cita-cita kamu tolong dikejar semaksimal mungkin. Paham ya? Harus belajar rajin. Paham? Lanjut yang ketiga adalah mengikuti kursus atau pelatihan vokasi. Misalnya, setelah kamu lulus SMA ada yang bekerja di Indomaret, tapi merasa bahwa ternyata kemampuan komputer saya ini belum bisa. Berarti harus mengikuti kursus komputer. Itu kursus kilat, misalnya sekitar 1 bulan atau 1 sampai 3 bulan. Itu bisa untuk membangun atau mengembangkan kemampuan atau skill untuk masuk ke dunia kerja. Yang keempat adalah berwirausaha. Siapa yang pengen setelah lulus dari sini pengen buka usaha? Usaha air minum mungkin, jual pulsa mungkin, atau mau buka usaha catering mungkin? Tidak ada ya? Berarti semuanya punya rencana untuk kuliah. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman. Kalian adalah calon-calon orang hebat. Jadi minta tolong untuk rencanakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, bahwa karir itu tidak selamanya berjalan mulus. Ada hambatan, ada tantangan, ada masalah. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Paham ya? Lanjut ke slide berikutnya. Langkah-langkah menentukan rencana karir. Yang pertama, mengembangkan rencana karir. Pikirkanlah mengenai apa yang akan kita lakukan dan langkah-langkah strategis apa yang dibutuhkan untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Setelah saya lulus SMA, saya mau kuliah. Mau kuliah ambil prodi apa? Misalnya mau jadi guru. Mau jadi guru apa? Iya kan? Saya mau jadi guru berarti ambil KIP atau Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan yang jurusan matematika misalnya. Kalau mau jadi guru matematika. Kalau mau jadi guru bahasa Inggris berarti ambil prodi bahasa Inggris. Paham ya? Yang mau jadi perawat atau yang menjadi dokter harus sudah punya rencana dan punya niat yang baik supaya rencana itu bisa terrealisasi. Tapi ingat, lagi-lagi harus kerja keras. Paham? Yuk. Tinjau bakat atau kemampuan serta minat. Di kelas 10 sudah ada tes diagnostik, ya kan? Terus waktu di kantor juga tentang tes bakat dan minat, sudah tahu? Minatnya apa, bakatnya apa, kemampuannya apa? Ketika kamu memilih kuliah pun harus sesuai dengan bakat dan minat. Tidak bisa ikut-ikutan. Paham ya? Tidak bisa ikut-ikutan, tidak bisa mengikuti arus. Tetapi harus kembali kepada bakat dan minat. Hobi saya apa, kemampuan saya apa, minat saya apa, berarti itu yang saya tekuni. Paham ya? Lanjut. Cobalah mencari tahu jenis-jenis
dia harus berdasarkan minat dan bakatnya. Setelah saya mau lulus SMA, saya mau ambil kedokteran karena saya suka, cita-cita saya ingin menjadi dokter. Seperti Fiona katanya mau ambil perawat, berarti harus lanjut ke sekolah kesehatan. Paham ya? Paham? Lanjut lagi. Manfaat perencanaan karir. Oke, silakan. Naima bisa membaca yang pertama. Yang pertama, meningkatkan fokus dan arah. Silakan berdiri, Naima. Meningkatkan fokus dan arah, membantu mengidentifikasi tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta membantu memilih jalur karir yang tepat dan sesuai dengan minat, nilai, serta keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Lagi-lagi tentang bakat. Yang kedua, silakan Yulita. Yang kedua, mengembangkan keterampilan yang relevan. Perencanaan karir memungkinkan peserta didik untuk mengidentifikasikan keterampilan yang perlu dikembangkan atau ditingkatkan agar berhasil dalam jalur karir yang terpilih. Iya. Terima kasih Yulita. Yang ketiga, silakan Gracia. Memaksimalkan potensi diri. Dengan merencanakan karir peserta didik, dipaksa untuk merenungkan kekuatan, kelemahan, minat, dan nilai-nilai yang dimiliki. Proses ini membantu peserta didik memahami diri sendiri dengan lebih baik dengan memanfaatkan potensi diri. Ya, terima kasih. Jadi manfaat perencanaan karir itu ada 3. Yang pertama adalah meningkatkan fokus dan arah. Yang kedua, mengembangkan keterampilan yang relevan. Yang ketiga, memaksimalkan potensi diri. Kembali lagi ke bakat, minat, dan kemampuan. Oke, sampai sejauh ini paham? Paham. Oke, baik. Kita lanjut. Oke, sekarang anak-anak kita akan membentuk kelompok. Silahkan duduk sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk tadi. Oke, silakan. Ya, ini tolong dikerjakan, didiskusikan bersama. Nanti akan dipresentasikan di depan. Baik, silakan diisi. Nanti 2 orang berdiri di depan untuk mempresentasikan. Oke, silakan. Boleh? Ada apa? Jawab akhirnya supaya bisa semuanya bisa membaca. Semuanya harus aktif ya, jangan hanya 1-2 orang aja. Semuanya harus aktif, semuanya harus mencurahkan pendapatnya. Bisa ya? Harus kreatif. Oke. Langsung di LKPD. Ya, jawabannya langsung di LKPD ya. Oke, silakan mengerjakan. Waktunya 10 menit. Oke, silakan. Bagaimana? Bisa? Bisa, Bu. Ini masih berhubungan dengan bakat dan minat, jadi gampang. Iya, Bu.
mata pelajaran tersebut betul-betul jelas dan benar. Jadi saya satu atau dua hari yang pertama pelajarannya menjadi pokok petani adalah gampang kan? Masih berhubungan dengan TK atau sampai nomor berapa? 3. Oke, lanjut. Sepakat ada yang paling banyak, yang paling banyak kenapa alasannya apa? Ada kesulitan? Tidak? Oke, silakan.
Ya. Yang sudah selesai nanti kita akan presentasi di depan. 2 orang maju ya. Sudah kelompok 1 sudah? Sudah? Oke, semangat ya. Sampai nomor berapa? Nomor 5. Melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Kuliah tapi ambil apa misalnya. Bisa juga ada yang kuliah sekarang kan atau apa kawasannya apa ada rasanya di situ. Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Kalau sudah selesai langsung ke depan. Nanti kelompok 1 maju duluan ya untuk presentasi. Kelompok 3 belum?
lagi. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami, hasil diskusi kelompok kami kepada teman berbau materi. Saya persilakan. Yang pertama, tulislah 3 hal yang paling kamu sukai atau minati untuk dilakukan. Yang pertama, membantu orang lain. Yang kedua, bernyanyi. Yang ketiga, olahraga. Nomor 2, tulislah 3 hal yang kamu rasa kamu kuasai atau miliki kemampuan yang baik di dalamnya. Yang pertama, membuat kerajinan. Yang kedua, memimpin. Yang ketiga, berbicara di depan umum. Yang ketiga, apa mata pelajaran favoritmu? Yang pertama, PKN, karena gurunya asik dan pelajarannya menyenangkan. Matematika tingkat lanjut, karena gurunya seru dan cara mengajarnya tidak membuat para siswa-siswi jenuh dan cara menjelaskan dapat dipahami. Yang ketiga, bagian B, apa ada hubungan antara mata pelajaran favorit dengan minat atau bakat yang kamu miliki? Jelaskan. Ya, karena pada pelajaran PKN bisa menjadi indikasi awal bahwa saya memiliki potensi untuk berkarir di bidang tersebut. Yang nomor 4, A, jika kamu memiliki karir apa saja tanpa batas, karir apa yang paling kamu inginkan? Mengapa? Berawal. Karena itu cita-cita saya yang sudah diimpikan sejak dini. B, apa yang kamu ketahui tentang karir tersebut? Tugasnya menolong orang yang sakit, jadwal yang tidak teratur. Nomor 5, rencana setelah lulus SMA. Setelah lulus dari sekolah ini, apa rencanamu selanjutnya? Melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih Raja Senji, silakan kembali ke tempat. Oke, sekarang kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Silakan berdoa. Tepuk tangan untuk Farhan. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dilakukan oleh tim. Oke, yang pertama, tuliskan 3 hal yang paling kamu sukai atau minati untuk dilakukan, misalnya membaca, menggambar, bermain musik, olahraga, dan membantu orang lain. Jadi yang kami pilih di sini ada 3, yaitu yang pertama membaca, yang kedua olahraga, dan yang ketiga itu membantu orang lain. Pertanyaan kedua, tulislah 3 hal yang kamu rasa kamu kuasai atau miliki kemampuan yang baik di dalamnya, misalnya matematika, berbicara di depan umum, memimpin, dan membuat kerajinan. Jadi yang kami pilih yang pertama itu matematika, kemudian memimpin, dan yang ketiga itu berbicara di depan umum. Yang ketiga, apa mata pelajaran favoritmu? Jadi mata pelajaran favorit kami simpulkan ada 2. Yang pertama fisika dan matematika, karena menurut kami kelompok kami itu semuanya itu suka berhitung, dan juga kami suka memecahkan masalah yang sulit. Yang berikut, untuk pertanyaan kedua, apakah ada hubungan antara mata pelajaran favorit dengan minat atau bakat yang kamu miliki? Jelaskan. Ya, berhubungan karena kami memiliki bakat dan minat dalam berhitung, dan kami juga memiliki kemampuan dalam berpikir kritis. Jadi kami suka memecahkan masalah yang seperti di dalam mata pelajaran tersebut. Yang berikut, yang keempat, karir impian. Jika kamu bisa meraih karir apa saja yang jika kamu bisa memilih karir apa saja tanpa batasan, karir apa yang paling kamu inginkan? Mengapa? Jadi jawaban kami adalah menjadi abdi negara, mencapai cita-cita, dan membanggakan orang tua. Itu alasan kami untuk memilih beberapa profesi yang di sini kami simpulkan ada menjadi abdi negara, itu untuk mencapai cita-cita kami dan juga membanggakan orang tua kami, serta menjaga keamanan negara. Yang berikut adalah apa yang kamu ketahui tentang karir tersebut, misalnya tugas-tugasnya, pendidikan, dan tantangannya. Jadi di sini kami
sudah mengetahui, tentu saja kami sudah mengetahui tugas-tugas yang ada dalam profesi tersebut, dan juga tentu saja kami sudah mengetahui apa saja tantangan yang akan kami lalui, dan kami merasakan bahwa tantangan itu hanya sebuah penghalang dan kami bisa melewatinya. Dan yang berikut pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang kelima, setelah lulus dari sekolah ini, apa rancanganmu selanjutnya untuk mencapai karir impianmu? Jadi kami semua sepakat bahwa kami ada 5 kelompok, 5 orang dalam satu kelompok. Jadi teman-teman saya yang lain ingin melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi, dan saya sendiri akan melanjutkan tes. Oke, sekian dari saya. Sekian dari presentasi kami. Tidak ada kesalahan kami minta maaf. Iya. Terima kasih, silakan kembali. Iya, ini dia kelompok 1, silakan. Silakan ke depan. Ayo. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Yang pertama, tuliskan 3 hal yang paling kamu sukai atau minati untuk dilakukan. Misalnya membaca, menggambar, bermain musik, olahraga, dan membantu orang lain. Di sini yang kami pilih adalah membaca, menggambar, dan olahraga. Yang kedua, tuliskan 3 hal yang kamu rasa kamu kuasai atau memiliki kemampuan yang baik di dalamnya. Misalnya matematika, berbicara di depan umum, memimpin, dan membuat kerajinan. Yang kami pilih adalah matematika, berbicara di depan umum, dan membuat kerajinan. Yang ketiga, apa mata pelajaran favoritmu? Mata pelajaran favorit dari kelompok kami itu biologi. Alasannya karena menurut kami mata pelajaran biologi lebih mudah dipahami dan kita bisa mengetahui banyak hal tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang kedua, apakah ada hubungan antara mata pelajaran favorit dengan minat atau bakat yang kamu miliki? Jelaskan. Ya, karena mata pelajaran biologi adalah mata pelajaran pilihan untuk pendidikan yang akan kami lanjutkan. Yang keempat, karir impian. Bagian A, jika kamu bisa memilih karir apa saja tanpa batasan, karir apa yang paling kamu inginkan? Mengapa? Karir yang kami pilih adalah perawat. Alasannya karena pilihan utama untuk membantu merawat pasien yang sedang dirawat. Yang ke bagian B, apa yang kamu ketahui tentang karir tersebut? Misalnya tugas-tugasnya, pendidikan yang dibutuhkan, serta tantangannya. Tugas perawat adalah merawat pasien yang sedang sakit. Kalau pendidikan yang dibutuhkan adalah sekolah kesehatan. Dan serta tantangannya adalah kelelahan, stres, beban kerja yang tinggi karena mengurus kebutuhan emosional pasien. Yang kelima, rencana setelah lulus SMA. Bagian A, setelah lulus dari sekolah ini, apa rencana selanjutnya untuk mencapai karir impianmu? Contohnya melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, mengikuti kursus, mencari pekerjaan atau berwirausaha. Yang kami pilih adalah melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Oke. Terima kasih semuanya sudah aktif dalam diskusi kelompok hari ini. Dan satu lagi, ada tebak profesi. Satu saja. Aku suka memasak di restoran. Aku suka memasak di hotel. Aku suka memasak di dapur yang besar. Siapakah aku? Chef atau orang sering disebutnya Oke, baik anak-anak yang hebat. Tentang bimbingan klasikal perencanaan karir itu sangat penting. Perencanaan karir kalau tidak direncanakan dengan matang, ke depannya juga tidak akan baik. Makanya kita perlu untuk merencanakan karir dengan matang. Mulai sekarang kalian harus menentukan karir
kamu ke depan. Kalau memang kamu mau kuliah ya kuliah, kalau mau tes harus tes. Mulai persiapkan diri. Kalau mau kuliah, rencana mau ambil apa namanya, prodi apa, misalnya mau jadi guru, mau ambil prodi apa, mata pelajaran atau bidang studinya apa yang kamu harus ambil, atau mau tes tentara, tes polisi, berarti harus siapkan kesehatan fisik dari sekarang. Jadi untuk meraih masa depan tidak bisa berleha-leha, tapi kita harus bekerja keras. Ada harga yang harus dibayar, harus mengorbankan waktunya, tenaganya, materinya, kita harus korbankan. Yang berikutnya butuh keseriusan dan kedisiplinan. Paham ya? Paham. Disiplin itu penting. Di belahan dunia manapun, disiplin itu nomor 1. Paham ya? Oke. Baik anak-anak hebat, Ibu hanya mau bilang ke kalian bahwa apapun karir kamu, rencana kamu mau kuliah, mau kerja, atau mau tes tentara, tes polisi, sekolah perawat, ingat bahwa kamu bisa. Kamu hebat. Paham? Kamu mau kuliah untuk siapa? Untuk diri sendiri kan? Tes tentara untuk siapa? Untuk diri sendiri kan? Oleh karena itu, Ibu mengharapkan kepada kalian, ayo serius, raih masa depannya, dan tetap semangat. Oke? Ya, jadi sekarang Ibu mau bagi lembar evaluasinya. Nanti minta tolong diisi. Perwakilan saya itu sudah kelompok. Sudah? Oke, baik anak-anak hebat. Terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk bimbingan klasikal hari ini. Kita jumpa lagi di minggu depan. Semoga tetap semangat dan tetap menjadi anak yang luar biasa. Kita berdoa, minta tolong untuk satu orang pimpin kita dalam doa. Silakan. Baik teman-teman dan guru, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, saya mengajak teman-teman untuk mempelajari matematika. Segala sudut itu baik berjanji pada pengadilan ungkapan karena besar kasih dan pernyataan ini telah kami dari awal kegiatan kami berada di akhir doa dan sembahyang kami mulia. Terima kasih sudah memimpin kita dalam doa. Sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan berkati.